min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faidal hadis kitabullah hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kadama rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, dan yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita, baik yang berupa nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kajian agama di masjid tercinta kita ini, Masjid Al-Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswatun kita, kepada teladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam terlimpah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa taat dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kadama Masjid Al-Islam rahimahullah. Alhamdulillah, di hari Selasa pertama di awal tahun 2026 ini Allah masih meringankan langkah kita untuk menuju kajian pada hari ini. Allah masih meringankan hati kita untuk sholat berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian agama pada kesempatan sore hari ini. Maka mudah-mudahan saja setiap langkah keikhlasan kita dari rumah untuk menghadiri kajian pada kesempatan sore hari ini, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah yang kita ayunkan, sebanyak itulah dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, langkah yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, insyaallah dengan niat ikhlas kepada Allah, maka pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid ini. Allahumma amin. Dan alhamdulillah, saat ini kita berada di tahun baru 2026 Masehi ini. Tentu kalau ditanya, apakah kehidupan di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya atau bagaimana? Pasti kita ingin menjawab, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun 2026 ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2025.
Kenapa demikian? Kenapa kita kok harus lebih baik daripada tahun kemarin? Kenapa? Karena Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan atau pernah menyampaikan berkaitan dengan satu amalan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama disampaikan bahwa barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang beruntung. Itu yang pertama disampaikan oleh Al-Imam Ali Wajhah. Lalu yang kedua, barang siapa yang hidupnya tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Orang yang tahun ini hidupnya sama saja dengan tahun kemarin, tidak ada perubahannya, tidak ada peningkatannya, itulah orang yang merugi. Lalu yang ketiga disampaikan bahwa barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk, lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Maka hendaknya di tahun yang baru ini mudah-mudahan amal ibadah kita lebih baik, kajian kita lebih baik, amalan ibadah kita lebih baik, baca Quran kita lebih baik, zikir kita itu lebih baik daripada tahun kemarin, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Karena kalau kita sama saja amalnya dengan tahun kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Dan apabila kita lebih buruk amalnya dari tahun kemarin, itulah orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tahun yang baru ini kita diberi keberkahan, diberi keselamatan, lebih baik amal ibadahnya daripada tahun yang kemarin. Allahumma amin. Maka sikap seperti apakah yang harus kita hadirkan di tahun baru ini supaya amal ibadah kita itu semakin baik? Apa langkah persiapannya tahun baru ini? Sisi baru ini pada baik atau pada baik? Paling tidak itu harus ada kiat, harus ada cara supaya amal ibadah di tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang pertama, supaya amalan ibadah kita lebih baik di tahun yang baru, hendaknya kita memperbanyak muhasabah. Apa yang pertama? Kiat yang pertama kita itu harus muhasabah. Muhasabah itu apa? Pak Darnyoto mana ini? Muhasabah apa? Siapa yang tahu? Mengoreksi diri, betul. Coba yang lainnya. Jadi hendaknya di tahun yang baru ini kita jadikan waktu yang tepat untuk bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya bisa menghitung-hitung amal yang telah kita kerjakan di tahun yang lalu, di mana amalan-amalan yang kurang maksimal, di mana yang amalan tersebut kurang afdol. Kita hitung-hitung amalan tersebut. Tujuannya apa? Supaya kedepannya di tahun yang baru itu lebih baik. Kita menghitung-hitung juga kita melihat-lihat. Muhasabah itu melihat amal ibadah mana yang kira-kira belum maksimal kita mengerjakannya. Bagaimana amal ibadah sholat 5 waktu kita, apakah masih ada bolong-bolongnya atau tidak.
bagaimana dengan sholat sunnah kita, bagaimana dengan zikir kita, bagaimana dengan baca Quran kita. Kita introspeksi diri, karena kita sendirilah yang mengetahui amal kita sendiri, supaya waktu-waktu kedepannya itu bisa lebih baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsan laqaddamat lighadin." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsan laqaddamat lighadin. Kita harus bermuhasabah, menghitung-hitung, mengintrospeksi diri kita atas apa yang telah kita kerjakan. Untuk apa? Yaitu untuk perbaikan di waktu-waktu yang akan datang. Kalau selama ini ibadah kita tidak pernah kita koreksi oleh diri kita sendiri, tidak pernah kita hitung ibadah kita, tidak pernah kita lihat apa ibadah tahun ini sama saja dengan ibadah tahun yang kemarin. Kalau sama saja itu adalah kita termasuk orang yang apa? Orang yang merugi, tidak ada peningkatannya. Maka kiat yang pertama adalah kita harus muhasabah, melihat amal ibadah kita masing-masing, mengintrospeksi amal ibadah kita masing-masing, melihat amal ibadah apa yang kira-kira perlu dimaksimalkan jika belum maksimal di dalam ibadah tersebut. Orang yang pandai bermuhasabah, orang yang pandai menghitung-hitung amal ibadah kita sendiri, mengoreksi ibadah, mengintrospeksi, mengoreksi ibadah kita sendiri adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Bagaimana kita tidak bisa mengatur waktu seandainya kita itu tidak melihat amal ibadah kita. Supaya kita itu bisa mengatur waktunya untuk ibadah, waktunya untuk bekerja, hendaknya lah ibadah kita introspeksi supaya kedepannya lebih baik. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang pandai melihat kesalahan, kekurangan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita pandai melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, tetapi kekurangan diri kita sendiri tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, tidak kita lihat. Maka hendaknya lah kita introspeksi kepada diri kita sendiri supaya hari-harinya, supaya detik-detiknya, supaya waktu-waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin membaik. Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu bahwa hidupnya itu bukan hanya di dunia ini saja. Hidup yang sebenarnya adalah perjuangan kita untuk mempersiapkan hari akhirat. Sehingga kalau kita patokannya seperti itu, Pak, insya Allah kita akan berhati-hati, akan teliti di dalam beramal, akan berhati-hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah orang Jawa ya, ending lan waspada. Maka setidaknya manusia di dalam hidupnya akan mengalami beberapa tahapan supaya kita bisa mengevaluasi diri, kita sadar kehidupan manusia di dunia ini akan mengalami beberapa tahapan. Kita sudah di tahapan yang mana? Tahapan yang pertama adalah kita hidup di alam ruh. Semua yang hadir di sini pasti awalnya sudah pernah hidup di alam ruh. Selanjutnya setelah kita hidup di alam ruh adalah kita hidup di alam rahim. Di alam rahim pada saat ibu kita mengandung kita umur 4 bulan, Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Itulah kita hidup di alam rahim ibu kita.
9 bulan 10 hari kita hidup di rahim ibu kita, setelah itu kita lahir terus hidup di alam apa? Setelah lahir berarti kita itu hidup di alam dunia, ini. Kita sedang hidup di alam dunia ini. Padahal nanti kita itu akan bertemu dengan 10 alam. Kita baru hidup di 3 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Alam dunia inilah yang sedang kita jalani bersama-sama. Dan alam dunia inilah yang menentukan kehidupan kita di yaumul akhir, di alam akhir. Di alam akhir itu cuma ada 2, kalau tidak di neraka ya surga. Surga dan neraka itu bisa kita usahakan sejak kita hidup di dunia ini. Mulai kita saat ini hendaknya mempersiapkan alam akhir. Kita masih hidup di alam dunia. Kalau kita sudah hidup di alam kubur, sudah tidak bisa membuat amal, mencari amal, tidak bisa. Malah justru amal kita dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hendaknya kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak menabung amal kebaikan untuk bekal kita di alam kubur nanti. Kita sekarang hidup di alam dunia, lahir menjadi anak-anak, kanak-kanak dulu lah. Bayi, kanak-kanak, lalu menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia berarti kita hidup di alam apa? Di alam kubur. Nah, mumpung kita belum memasuki alam kubur, marilah kita memperbanyak bekal, memperbanyak sanggup untuk menghadapi alam kubur tersebut. Sebab di alam kubur itu yang akan menjadi teman kita adalah amal ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita. Itulah yang menjadi teman kita. Seandainya kita tidak mempersiapkan ketiga amalan tersebut, apa kita akan menjadi orang yang rugi? Sebab di dunia inilah kita berusaha mencari bekal untuk kehidupan akhirat tersebut, di alam kubur tersebut. Di alam kubur lalu kita ditemani oleh amal ibadah kita. Maka kadang-kadang ada suatu riwayat yang menyatakan ada azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Orang yang diazab kubur adalah orang yang tidak mempunyai bekal waktu hidup di dunianya. Waktunya habis untuk bersenang-senang, tidak pernah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, perbanyaklah amal ibadah untuk bekal di alam kubur. Setelah alam kubur, kita akan hidup di alam dibangkitkan. Setelah kita mati semuanya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di alam kebangkitan, lalu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di alam dikumpulkan, yaitu kita hidup di padang mahsyar. Seluruh dunia orang mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, amal ibadahnya. Di situ matahari sedekat sejengkal galah, artinya segantar tingginya. Maka sudah terik banget, panas banget, orang sedunia berkumpul di situ. Maka ada riwayat yang menyatakan bahwa keringatnya itu sampai ke leher. Karena semua manusia berkumpul di situ, di alam dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya, amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Dan orang yang mempunyai banyak amal ibadah, sholatnya, zakatnya, amal jariyahnya, infaknya, puasanya, maka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menaungi kita, yang akan memayungi kita pada masa itu adalah amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, baca Quran kita, zikir kita. Itulah yang akan menjadi naungan kita
di padang mahsyar nanti. Maka alangkah celakanya apabila kita tidak mempunyai amal untuk menjadikan payung atau atap di yaumul akhir tersebut. Setelah itu, setelah dikumpulkan, kita akan hidup di alam ditimbang amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk ataupun yang baik. Apabila amal baiknya itu lebih berat, itulah orang yang selamat. Tetapi amal kejelekannya, amal kejahatan itu yang lebih berat, itulah orang yang merugi, orang yang celaka. Di alam ditimbangkan itulah kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita waktu hidup di dunia. Sudah berapa alam ini? Lalu kita hidup di alam dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikumpulkan, ditimbang, lalu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk menentukan akhir kehidupan kita di akhirat nanti. Yaitu setelah dihitung, kita itu akan mendapatkan syafaat yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah kita membaca sholawat. Satu kali kita membaca sholawat, maka kita itu akan diberi 10 keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita membaca sholawat sampai 100, maka akan dapat 10.000 keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat yang kita nantikan yang paling utama. Terus syafaat akan keluar dari puasa kita, akan memberi syafaat. Dari sholat kita akan memberi syafaat. Dari baca Quran kita juga akan memberi syafaat. Al-Quran sendiri, puasa sendiri, sholat sendiri, itulah yang akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakan, yang mengamalkan. Itulah manfaatnya kita beribadah. Mumpung kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberi syafaat, alam di alam syafaat, maka kita akan hidup di alam ditentukan, yaitu alam terakhir. Itulah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Sebab di akhirat itu hanya 2 tempat, kalau tidak di surga ya di neraka. Makanya sama sekalian yang dihormati, berbanyaklah kita beramal ibadah mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktunya dihabiskan untuk bertengkar, untuk bersenda gurau, untuk bertikai, tidak ada manfaatnya. Kalau kita sudah introspeksi bahwa diri kita nanti akan kembali kepada alam yang tidak akan bisa kembali ke dunia lagi, hendaknya kita akan lebih berhati-hati, lebih berwaspada di dalam menjalani hidup. Orang yang meninggal dunia, ada yang mengeluh kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya hanya akan beramal soleh. Itu sudah terlambat jamaah sekalian. Kalau kita mau menyesal ya sekarang ini, kita masih hidup di dunia ini. Orang yang menyesal saat nafas sudah di tenggorokan saja sudah tidak diterima, apalagi di alam akhirat. Maka mumpung kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah semua nikmat itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat jamaah ada warahmatullah, maka orang yang muhasabah tahu dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggal. Gimana? Semua yang kita miliki akan kita tinggal. Istri yang kita cintai semuanya, atau suami yang kita cintai akan kita tinggal. Anak, cucu, harta kekayaan kita, sawah, rumah, semuanya yang kita miliki akan kita tinggal. Yang akan kita bawa amal ibadah kita. Jadi kalau kita setiap hari capek-capek mengurusi dunia, mengumpulkan dunia, sementara kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala,
tidak pernah beribadah, malah naudzubillah, itulah orang yang merugi. Sebab mati itu bukan akhir kehidupan kita, justru mati itu adalah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Akan mempertanggungjawabkan kalau kita sudah meninggal dunia, mempertanggungjawabkan apa? Semua amal ibadah yang telah kita kerjakan. Apabila kita baik, yang akan diganjar kebaikan. Apabila kita berbuat jahat, buruk, dosa, yang akan diganjar dengan perbuatan yang buruk dan dosa itu. Maka saat kita diizinkan bisa bertemu dengan tahun baru yang baru, di tahun baru 2006 ini, mainan kita yang pertama, modalnya kita itu muhasabah. Kita lihat kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita kerjakan, perbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Kira-kira perintah Allah yang mana yang kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita meremehkan, padahal itu adalah perbuatan amalan wajib. Sholat kita, Bapak Ibu sekalian, sholat itulah amalan yang nanti akan dihisab paling pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal ibadah sholatnya baik, yang lainnya akan direken apik kabeh. Seneng orang nek ibadah sholat yang wis rutin, rajin, baik, dikategorikan rajin atau baik, maka semua amal ibadah yang lain akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memprioritaskan amalan yang wajib, yaitu ibadah sholat lima waktu. Jamaah sekalian yang menghormati, itu yang pertama adalah muhasabah. Maka sikap seperti apakah di tahun yang baru ini supaya hidup kita itu lebih baik? Jangan kita menjadi orang yang rugi, apalagi menjadi orang yang celaka. Hendaknya kita menjadi orang yang beruntung, yaitu kiat yang kedua setelah kita muhasabah, hendaknya kita itu hijrah. Hijrah itu apa hijrah? Siapa yang tahu di sini? Hijrah. Hijrah bisa berarti berpindah, bisa berarti melangkah, bisa berarti berbuat, bisa berarti meninggalkan. Berhijrah itu melangkah kepada yang tadinya malas beribadah menjadi rajin beribadah. Melangkah yang awalnya untuk mengikuti kadamah, malas-malesan, langsung melangkah selalu semangat di tahun yang baru ini. Termasuk berpindah dari yang awalnya ibadahnya kurang, tapi di tahun yang baru ini kita hijrah. Apa niat? Apakah ini membiar puasa? Aku puasanya berniat simpel, puasa yang sejati, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang memuasakan mata kita, telinga kita, mulut kita, penglihatan kita dari hal-hal yang mengurangi nilai ibadah puasa itu sendiri. Kita hijrah, meninggalkan yang tidak baik, berpindah kepada yang lebih baik. Yang lebih baik berpindah kepada yang lebih baik lagi. Itulah tanda-tandanya orang yang beruntung. Orang yang ingin hidupnya lebih baik, pasti saat kita bertemu dengan tahun yang baru ini, menjadi momen yang baru ini, hendaknya kita itu muhasabah sudah. Yang kedua adalah berhijrah dari keadaan yang buruk, berpindah kepada keadaan yang baik, yang sebelumnya tidak pernah ibadah, kita berpindah kepada gemar senang beribadah. Yang tadinya misalkan suka melaksanakan perbuatan yang negatif, berbuat negatif, kita berpindahlah, berhijrah kepada amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sama sekalian? Kok kita harus seperti itu?
Kenapa kita harus berpindah kepada yang lebih baik? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar wong sing ora dirasa takut karo bojo lalah, kasome pindah-pindah temen. Bebok temen. Itulah orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita berhijrah kepada yang lebih baik. Karena orang yang berhijrah itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dia itu akan dia istilahnya apa ya? Merasa rugi banget. Jadi jangan menganggap remeh perintah-perintah Allah yang wajib, contohnya puasa, contohnya sholat lima waktu. Hendaknya kita prioritaskan, jangan sampai saatnya kita berbicara kepada yang lebih baik malah kita tidak ada perubahannya, malah justru kita lebih jelek daripada tahun kemarin, lebih buruk daripada tahun kemarin. Itulah orang yang celaka. Ini sudah jam lebih 10. Masih 16 menit lagi ya. Oh, masih 16 menit lagi. Oh iya. Jadi yang kedua adalah kita berhijrah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berhijrah, walaupun dia kesehariannya itu dalam keadaan orang yang miskin, dalam keadaan yang mencari rezekinya saja sudah kerepotan, kekurangan, tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mempertahankan hijrahnya. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada orang yang apa? Diberi rizki yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak berterima kasih kepada yang memberi rizki tersebut. Contohnya apa? Dia tidak mau beribadah, dia tidak mau sholat 5 waktu, apalagi puasa Ramadan. Padahal dia sudah diberi rizki yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya apa? Istijraj. Seakan-akan dia itu merasa disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru itu adalah ranjau. Sebab apa? Dia diberi kenikmatan yang begitu banyak, rezeki yang melimpah, kesehatan yang maksimal, kok tidak untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk bersyukur kepada Allah. Itulah ini dia itu sedang dijonjol, dilunduk, diberi apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang mencari rezekinya saja rezekinya susah, tetapi dia bisa mempertahankan keimanannya, tetap sholat, tetap beribadah, tetap berpuasa. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengira bahwa orang yang banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia tidak berpuasa, tidak sholat, tidak beribadah, itu adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hati-hati. Jika kita diberi nikmat yang banyak, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bil amal, dengan amalan kita memberikan sedekah. Syukur bil lisan, kita mengucapkan hamdalah. Syukur bil qalbi, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rasa syukur kita laksanakan dengan kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Itulah orang yang namanya istijrah.
Maka ciri-ciri ketika Allah memandingkan cintanya kepada hambanya, maka hamba itu dikasih apa keinginannya, dikasih apa yang dia minta. Tetapi justru setelah dia dikasih akan menjauhkan diri dari orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya orang yang istidrak. Lalu setelah hijrah, kita berhijrah yang sebelumnya misalkan kita menjadi seorang yang mudah marah, pemarah, maka kita berpindah berubah menjadi pemaaf. Itulah yang namanya berhijrah. Orang yang awalnya suka mencaci maki, mengejek, kita sekarang berpindahlah hijrah menjadi seorang yang menjadi orang yang senang mengajak kepada kebaikan, kepada yang baik. Yang awalnya mungkin kedermawannya kurang, misalkan pelit, misalkan ya, mudah-mudahan gak ada yang pelit di sini. Kita berubah berpindah menjadi kepada yang dermawan. Yang awalnya suka membenci berpindah kepada penyayang. Itu yang namanya hijrah itu seperti itu. Berpindah kepada yang lebih baik, Yang dahulu awal sholatnya kurang, tidak istiqomah, maka kita berpindah kepada beribadah yang lebih rajin lagi. Ayo kita berubah dan berubah kepada yang lebih baik, Lalu yang ketiga, supaya kita di tahun baru 2006 ini lebih baik, yang pertama adalah kita muhasabah, yang kedua kita hijrah, yang ketiga adalah kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita istiqomah, Bu? Sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wasabiru bil jannati kuntum tu'adun. Sumastaqim. Setelah kita beribadah, setelah kita beramal soleh, hendaknya lah istiqomah. Istiqomah itu apa, Mas Darjoto? Istiqomah itu berkelanjutan. Orang yang beribadah, istiqomah itulah yang paling berat. Coba menjenengan jaga sholat 5 waktu yang orang istiqomah. Apa nama badan? Tapi nek wis istiqomah, mbok esuk-esuk udan adem-adem, ya ora alasan. Tetap sholat subuh padahal awake sehat, awake kuat. Pit-pitan tekan pinti paksus medi atau banget tekan kebasen kuat. Junjung galon sing 20 liter pegaryoto kuat 19 liter. Esuk-esuk buka kelopak mata, junjung kelopak mata orang kuat. Kelopak mata itu pinten kilo? Alias buat gue abot banget melengke. Padahal yang junjung galon itu kuat evaluasi bola balik. Tapi kadang-kadang kelopak mata si paling langka seperempat ton gue abot di boten. Istiqomah itu seperti itu. Konsolat subuh gue angin. Wonten tiyang sing atus ibu niki kadang
Masya Allah. 6 tahun baru ini dirubah lagi. Mudah-mudahan kita diberi hidayah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, demikianlah kiat kita di dalam tafakuri tahun baru. Yang pertama kita muhasabah, yang kedua kita berhijrah, yang ketiga kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Apa istirahat waktunya? Oh, baik. Yang ini kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.